Assalamualaikum Sobat Reborn, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Reborn ID. Kali ini kita bakal membahas tentang asal usul dan sejarah karakter Mortal Kombat yang bernama Liu Kang. Tapi sebelum kita ke videonya, baik kalian kenalan dulu dengan channel Thomas Reborn. Kalau ada yang bertanya ke subscriber channel Thomas Reborn, kenapa Bang Thomas rajin atau tetap upload video ya, walaupun yang nonton masih belum banyak. Karena kalau yang nanya gitu biasanya orang yang nggak ngerti konteksnya gitu. Kalau Mimin upload konten kayak gini, satu karena hobi juga, kedua karena senang aja gitu buat konten seperti ini, karena memang di YouTube belum pernah ada yang buat. Jadi kalau kapan-kapan bakal muncul di beranda atau videonya bakal rame, karena memang videonya pertama kali atau original, belum ada yang buat di YouTube. Jadi mumpung belum ada yang buat, Mimin bakal melengkapi konten seperti itu di YouTube. Jadi bakal membahas semua karakter Mortal Kombat, sejarah dan asal usulnya. Jadi gak usah tanya lagi kenapa tetap upload walaupun yang nontonnya masih sedikit. Itu karena sekarang kita nggak tahu gitu kan, setahun 2 tahun ke depan gimana bakal berubah, karena algoritma YouTube itu kan kita nggak tahu gimana. Karena memang yang penting itu kalian tuh harus istiqomah kalau pengen buat konten tuh nggak boleh setengah-setengah, harus tetap istiqomah untuk tetap upload gitu ya kan. Tujuannya itu tadi, kalau Mimin kan memang senang aja sama game Mortal Kombat, jadi ada niatan untuk menjadikan konten itu jadi hobi gitu. Jadi membuat seperti ini tuh nggak kerasa beban, itu senang aja kontennya gitu. Oke, segitu aja basa-basi tentang Mimin, kita langsung aja ke pembahasan videonya, pembahasan asal usul dan sejarah Liu Kang di Mortal Kombat. Liu Kang adalah karakter dalam seri permainan pertarungan Mortal Kombat, seorang mantan biarawan Shaolin dan juga juara tak terbantahkan dari turnamen Mortal Kombat. Dia adalah dewa api yang abadi, pelindung Earthrealm, dan mantan penjaga waktu. Liu Kang tetap akan menjadi salah satu karakter yang paling dikenal dan diingat dalam seri bersama dengan Raiden, Johnny Cage, Sub-Zero, dan satu bentuk atau lainnya, dan Scorpion. Dia berfungsi sebagai protagonis dalam seri ini. Liu Kang adalah salah satu karakter paling populer dan mudah diakses dalam seri tersebut. Dia adalah salah satu prajurit terhebat Earthrealm dan yang telah mengalahkan banyak lawan untuk membuktikan keberaniannya. Sepanjang seri, dia secara bertahap digambarkan sebagai pahlawan utama, menjadi juara setelah turnamen Mortal Kombat pertama. Liu Kang memiliki musuh bebuyutan dalam sosok Samsung yang tidak setia, seorang penyihir yang telah mempertahankan kepribadiannya sebagai zombie karena masih memiliki keterikatan khasnya. Dalam satu pengecualian yang mencolok adalah di intro Armageddon, di mana dia mendesak seperti zombie yang mudah dikenali. Liu Kang disebut sebagai juara abadi Mortal Kombat dalam game-game terbaru, dan akhirnya di Mortal Kombat Deception menunjukkan dia kembali mengemban peran tersebut setelah dipulihkan kehidupannya. Di game, Liu Kang adalah salah satunya karakter Mortal Kombat yang memiliki fatality di mana lawan tidak secara eksplisit dibunuh, kecuali fatality pit. Gerakan pamungkasnya juga merupakan satu-satunya dalam permainan MK asli yang dilakukan tanpa latar belakang yang meredup. Hal ini karena Kang digambarkan sebagai seorang biksu Shaolin, dan biksu Shaolin pada umumnya memiliki keyakinan yang ketat terhadap pembunuhan. Namun mulai dari Mortal Kombat 2, dia diberikan fatality yang mengerikan karena dia digambarkan sebagai biksu yang memberontak namun masih memiliki keyakinan kuat Shaolin, tetapi tidak lagi menjadi bagian dari biksu Shaolin. Satu putaran yang menang melawan Shao Kahn di Mortal Kombat 2 tidak menghasilkan suara khas Kahn yang menyatakan bahwa karakter pemain menang. Jika Liu Kang dipilih sebagai petarung, dia akan mengeluarkan seruan perang kecil setelah memenangkan putaran. Liu Kang memberikan kerusakan ganda pada Onaga di Mortal Kombat Deception, bonus yang diberikan oleh para pengembang karena kesulitan untuk membukanya. Dia adalah salah satu tempat karakter Mortal Kombat yang memiliki game spin-off yang didasarkan pada mereka, seperti Mortal Kombat Shaolin Monk. Dia dan Kung Lao adalah protagonis permainan tersebut. Meskipun Liu Kang muncul dalam bentuk rohnya untuk peristiwa Deception dan Armageddon, kostum alternatifnya dalam kedua permainan tersebut menggambarkan bentuk manusianya. Bentuk manusia ini dalam Deception dan Armageddon menggambarkan Liu Kang sebelum kematiannya, atau jika dia masih manusia. Dia tidak pernah benar-benar pulih hingga MK versus DCU yang mengabaikan peristiwa kematiannya. Di MK 2011 dia masih menjadi zombie dalam intro mode cerita baru dimulai, di mana dia sekali lagi manusia sampai kematiannya oleh tangan Raiden.
Rantai yang tergantung dari lengan bentuk zombie Liu Kang telah menarik banyak permintaan dari penggemar untuk digunakan sebagai gaya senjata dalam seri ini, terutama setelah Kang sendiri menggunakan mereka seperti itu dalam film intro Armageddon, di mana dia menggulung rantai di pergelangan tangannya untuk melawan Shang Tsung dan kemudian menggunakan ujungnya yang berujung untuk menghentikan penyihir itu dari mencapai puncak piramida. Namun sampai saat ini permintaan tersebut tampaknya tidak diindahkan oleh Midway dan rantai tetap digunakan menjadi aksesoris kostum non-interaktif untuk karakter, karena rantai-rantai ini tampaknya muncul sewenang-wenang untuk memberikan Kang zombie nuansa yang lebih gelap. Banyak penggemar menuntut penjelasan canon untuk mengapa karakter tersebut memiliki rantai tersebut. Asal-usul belenggu Liu Kang akhirnya terungkap dalam Bio Raiden dalam permainan Mortal Kombat Armageddon, di mana dia menjelaskan belenggu tersebut sebagai rantai yang ditenangkan oleh suku kuno untuk mengendalikan orang mati. Ini dikenal sebagai Houwan Chain Hook. Oleh karena itu, dia menempatkannya di jasad Liu Kang, mengucapkan mantra kuno dan membangkitkan biksu Shaolin itu sebagai pengikut pribadinya. Jadi bisa dibilang itu kayak alat spiritual untuk membangkitkan orang yang sudah mati dan menjadi pengikut setia. Jadi kayak zombie tapi hidup gitu, bisa dikendaliin. Liu Kang telah membuktikan dirinya sebagai salah satu karakter paling kuat dalam rentang seri ini. Keluar sebagai pemenang dari setiap turnamen Mortal Kombat yang ia ikuti, Liu Kang memiliki kecepatan yang luar biasa, keterampilan akrobatik, dan seni bela diri yang luar biasa. Meskipun yang terakhir lebih umum, keterampilan ini dikembangkan selama pelatihannya dengan Bo Rai Cho, yang juga mengajarkan Kang teknik flying kick. Disarankan bahwa Kang memeditasi secara teratur untuk terus meningkatkan kekuatan serta mempertahankannya. Karena statusnya yang kembali sebagai juara Mortal Kombat, Liu Kang sepertinya tidak terlalu menua. Liu Kang umumnya dikaitkan dengan elemen api yang muncul dalam bentuk proyektil terikat api. Dia nampaknya memiliki sejumlah kendali atasnya, karena kadang-kadang bola api membentuk kepala naga dan bahkan telah menggunakan elemen tersebut untuk finisher juga. Kang juga tampaknya memiliki kemampuan perubahan bentuk, mampu mengubah dirinya menjadi naga Cina yang mencakup tubuh ular dengan lengan kecil. Dalam Shaolin bentuk ini juga terungkap memiliki kemampuan bernapas api, kemungkinan besar terkait dengan kemampuannya yang menggunakan api. Pendapat dari Mimin tentang bola api yang suka keluar dari tangan Liu Kang, karena memang dia itu memiliki wujud kalau kata kita tuh wujud animalnya ya, atau wujud hewannya. Jadi si Liu Kang itu perwujudan dari seekor naga, yang naganya naga Cina ya, yang ada tangannya itu cuy, yang bisa naganya itu warna hijau, ada tangannya kayak dinosaurus. Nah itu kekuatannya itu bisa menyemburkan api. Itulah kenapa kalian suka lihat Liu Kang tiba-tiba bisa sering memunculkan api dari tangannya, entah itu dari combo ataupun fatality. Itu karena memang Liu Kang sendiri secara misterius adalah perwujudan dari seekor naga yang kalian lihat suka muncul di logo Mortal Kombat. Jadi logo naga di Mortal Kombat itu sebenarnya adalah penggambaran sisi hewani dari si Liu Kang sendiri. Jadi MC kita ini sebenarnya ada dua jenis makhluk, satunya versi manusia, satu lagi versi naga. Oke Mimin, kita bakal jelasin kenapa ya di timeline baru, dimana memang sebenarnya si Liu Kang itu kan karakter protagonis baik, main karakter kita gitu. Namun memang di Mortal Kombat X itu ceritanya si Raidennya jadi jahat gitu ya kan. Dia secara aneh gitu kalau menurut Mimin, dia membunuh Liu Kang karena tidak ingin Liu Kang ikut campur dalam pertarungannya melawan si siapa tuh, apa sih, villain di Mortal Kombat X, sehingga di ending Mortal Kombat 9 Liu Kang dibunuh oleh Raiden secara brutal. Dari sini dia dibangkitkan lagi menjadi zombie oleh penyihir yang bernama Quan Chi, lalu diperbudak sebagai zombie tanpa perasaan. Jadi kayak makhluk mayat hidup tanpa rasa, dikendalikan oleh penyihir Quan Chi untuk melawan para MC baik. Jadi di sini di Mortal Kombat X kalian bakal melihat Liu Kang itu yang tadinya itu baik bakal jadi jahat. Jadi dia bakal ada di bawah kendali villain yang bernama Shinnok. Jadi Shinnok ini adalah villain utamanya, dimana di sini memang Liu Kangnya kelihatan kayak ada dua gitu kan. Ada Liu Kang yang manusia sama ada Liu Kang yang udah jadi zombie. Agak bingung juga sih cuy sebenarnya kalau kalian nggak tahu ceritanya, makanya harus nonton dulu gitu. Kalian harus nonton versi subtitle Indonesia biar kalian paham alur ceritanya dulu gitu ya kan. Karena memang si Shinnok ini memiliki perwujudan Liu Kang versi yang mayat hidup, sedangkan di sini Liu Kangnya masih hidup ya cuy ya.
Jadi itu cuma kayak cloningnya doang gitu, walaupun sebenarnya nanti di ending tetap si yang jahat itu ya si Raiden tadi, yang dia akhirnya memutuskan untuk membunuh si Liu Kang. Jadi kayak Liu Kang itu yang meninggal gitu ya kan, udah nggak ada lagi nanti di Mortal Kombat 11, sudah nggak ada lagi Liu Kangnya. Jadi ceritanya di Mortal Kombat X, setelah si Raiden akhirnya udah punya kekuatan yang sangat sakti, dia bakal menghabisi semua musuh-musuhnya termasuk zombie Liu Kang dan si Shinnok. Jadi di ending dari Mortal Kombat X memang di sini si Raiden bakal jadi orang yang overpower banget sehingga dia membasmi seluruh para zombie-zombie itu dan memenggal kepala Shinnok. Jadi Shinnok ini abadi, salah satu dari Elder God gitu. Jadi dewa tertua. Jadi di sini akhirnya dewa tertua yang bernama Shinnok tersebut, karena dia villain, akhirnya dia dikalahkan oleh Raiden, dan Raiden menjadi orang yang paling kuat, namun dia jadi jahat gitu. Jadi orang yang sewenang-wenang, bahkan sampai berani-beraninya membunuh murid kesayangannya sendiri yang bernama Liu Kang. Nah, itulah yang membuat ceritanya udah mulai kacau gitu, udah mulai ngaco gitu, sehingga dari pihak studio Mortal Kombat memilih untuk mengambil alternatif cerita lain, dimana bakal kembali ke masa lalu, dimana di situ si Raidennya bakal jadi baik ya, dia sadar gitu. Nah, ceritanya itu diambil dari timeline Mortal Kombat 11, dimana kalian bakal melihat di sini cerita dimulai ketika si Shao Kahn dimunculkan ketika kepemimpinan kaisar baru yang bernama Kotal Khan. Jadi si Kotal Khan ini bakal jadi battle sama Shao Kahn merebutkan kerajaan yang ada di Outworld. Yang belum tahu, Outworld itu dunia luar ya, dunianya si Shao Kahn gitu, yang sekarang sudah dimiliki atau dipimpin oleh Kotal Khan. Jadi nanti ya itu kan cerita lain ya, kita kan berfokus sekarang cerita ke si Liu Kang tadi. Jadi di timeline ini si Raidennya itu bakal berusaha untuk tidak jadi jahat, karena memang kalau di Mortal Kombat X kita lihat banget bahwa si Raiden tuh punya sifat egois sehingga dia itu jadi jahat gitu. Akhirnya di sini sekarang si Raiden bakal fokus untuk menjadikan Liu Kang kembali sebagai jadi seorang karakter utama gitu kan, yang bakal membereskan timeline ini gitu. Jadi di sini si bakal agak ribet, di sini bakal ketemu karakter tua, bakal ketemu karakter muda gitu ya. Jadi kayak contohnya di sini bakal ada dua karakter. Jadi kalian bakal bisa ngelihat karakternya bertemu dengan kembarannya sendiri gitu di Mortal Kombat 11. Jadi ceritanya ini udah mulai kayak perjalanan waktu, timeline gitu, pokoknya seru deh. Nah, Mimin langsung aja ke intisarinya. Nanti di salah satu ending di Mortal Kombat 11 Aftermath nanti bakal ada sesi di mana Liu Kang bakal ketemu sama zombie Liu Kang. Nah, disitulah nanti ketika Liu Kang terluka, maka zombie Liu Kang bakal terluka. Disitulah nanti si Raiden bakal memecah dirinya dan bersatu terhadap Liu Kang, sehingga Liu Kang bakal berubah menjadi Fire God atau dewa petir dan dewa api. Jadi sebenarnya kayak roh si Liu Kang itu terbagi dua gitu, ada di tubuh zombie dan ada di tubuh manusianya. Nah, ketika perebutan roh antara dua karakter atau dua kembaran ini, si Liu Kang versi manusia memenangkan pengambilan roh yang dimiliki oleh si zombie Liu Kang tersebut. Sehingga ketika tubuh mereka bersatu, Liu Kang jadi overpower banget, dan dia sekarang sudah bergabung sama tubuhnya Raiden, sehingga sekarang ada dua elemen di tubuh si dewa Liu Kang, yaitu pertama adalah elemen petir yang dimiliki oleh Raiden, sehingga di situ kalian bisa lihat di bagian punggung Liu Kang terdapat sebuah topi camping, itu adalah topi Raiden, dan tato yang ada di tubuh Liu Kang pun itu adalah tato karena dia sudah memiliki kekuatan petir yang dimiliki oleh si Raiden. Dan dia juga punya elemen api. Seperti yang udah Mimin jelaskan sebelumnya, Liu Kang itu adalah perwujudan dari naga api, sehingga dia itu memang sudah punya elemen api sedari awal. Sehingga ketika dia memiliki kekuatan Raiden sebagai seorang dewa petir, dia punya dua elemen dalam adegan ini, yaitu elemen petir dan elemen api, maka disebut dengan dewa petir dan juga dewa api. Jadi punya dua elemen sekaligus. Di sini lawannya si Liu Kang tuh overpower banget karena dia punya mesin waktu, sehingga bisa memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan timeline, sehingga nggak bisa berbuat banyak kalau nggak punya kekuatan yang overpower. Jadi satu-satunya yang bisa mengalahkan Kronika di Mortal Kombat Aftermath 11 hanyalah
si Liu Kang gitu ya kan. Di sini bakal ada hal yang epic gitu, dimana Liu Kang melihat teman-temannya nggak berdaya ketika menghadapi Kronika. Yang bisa menghadapi Kronika di sini cuman Fire God Liu Kang. Nah, Liu Kang di sini bakal melawan para zombie-zombie Kitana, zombie Jade, zombie Kung Lao, namun karena Liu Kang overpower jadi mereka semua bertiga bakal kalah. Walaupun di sini keadaannya Liu Kang itu dikeroyok 3 orang ya, tapi dia tetap bakal menang dan akhirnya dia bakal bertarung one by one sama Kronika selaku dewi yang bisa mengubah waktu. Jadi di sini Liu Kang sudah ada di puncak dari hidupnya gitu ya, dari seorang mantan biksu jadi seorang dewa gitu, dimana memang si Raiden sudah kehabisan akal. Akhirnya dia memilih untuk mengorbankan dirinya untuk menyatukan tubuhnya supaya si Liu Kang jadi overpower, sehingga dia bisa menyelesaikan tujuan Raiden dari awal untuk menghentikan Kronika. Karena Kronika itu bukan manusia, tapi bukan juga penghuni dari Outworld atau dunia luar, melainkan Kronika ini adalah entitas yang bukan Elder God juga, dia termasuk kayak alien gitu cuy ya. Jadi kayak alien yang mengganggu ketertiban kehidupan manusia. Jadi di sini akhirnya Fire God Liu Kang berhasil mengalahkan Kronika dan memecahkan pengaruh pasir listriknya. Jadi di sini tuh kalau misalnya Liu Kang kalah pun bakal ada endingnya cuy ya si Liu Kang. Tapi kalau kalian memenangkan pertarungan, Liu Kang bakal berhasil mengalahkan Kronika dan mengatur ulang mesin waktu untuk bisa diatur ulang. Jadi bakal ada timeline baru akibat adegan ini. Jadi di sini si alien Kronika ini cuy, kalau di versi Mortal Kombat 11 dia itu nggak bakal bisa di fatality ya. Jadi khusus untuk Kronika karakternya tuh nggak bisa di fatality. Jadi di endingnya itu dia tuh memang alien gitu ya, tidak memiliki darah karena dia tuh alien gitu, kayak robot gitu, kayak pokoknya bukan manusia deh, jadinya nggak bisa di fatality cuy. Nah di sini kalian bakal lihat ada flashback di mana Liu Kang bakal ketemu Raiden, walaupun ini Raiden ini kayak berupa hantu ya, dimana Raiden sekarang kekuatannya sudah ditransfer kepada Liu Kang sehingga kekuatan petir yang dimiliki Raiden sudah tidak ada lagi. Jadi kekuatan ini ditransfer ke tubuh Liu Kang dan Raiden mempercayakan kekuatannya atau sifat dewanya atau status dia sebagai dewa untuk Liu Kang. Nah di Mortal Kombat Aftermath nanti bakal ada timeline baru di mana Liu Kang bakal mempercayakan Shang Tsung dan kawan-kawan untuk istilahnya untuk kembali memperbaiki timeline yang sudah rusak ini gitu. Jadi memang agak ribet cuy ya kalau kalian ngikutin ceritanya tuh panjang banget dari Mortal Kombat 11 ini. Intinya sekarang karakter utamanya tuh udah jadi si Liu Kang lagi ya. Emang dari dulu dia emang Liu Kang sebenarnya, namun memang sekarang Liu Kang jadi lebih sering dapat screen time di Mortal Kombat 11. Nah di sini bakal ada seseorang yang awalnya dianggap baik, yaitu Shang Tsung yang notabene adalah bebuyutan dari si Liu Kang. Namun dia di sini bakal ibaratnya gitu kayak bakal menjilat si Liu Kang, seolah-olah kayak dia itu berada di jalan yang benar gitu ya kan. Pura-pura nurut sama si Liu Kang, bakal ikut menyelesaikan timeline yang rusak ini. Jadi di sini dia juga dapat bantuan dari salah satu Elder God ya. Ini kan Elder God juga di cuy, yang baju biru ini dia adalah kekuatannya petir juga kayak si Raiden gitu. Jadi misi ini bakal diberikan oleh Liu Kang kepada si Shang Tsung untuk memperbaiki timeline. Di sini dia bakal kembali ke masa lalu untuk menyelesaikan tugasnya. Namun apa yang kalian tahu, saya bakal langsung skip ya. Ini kalau nyeritain lama banget pokoknya. Singkat cerita, Mortal Kombat A11 Aftermath di sini Shang Tsung bakal mengkhianati Liu Kang, tapi Liu Kang tidak sebodoh itu. Ternyata semua ini telah direncanakan oleh Liu Kang agar si Shang Tsung berhasil mendapatkan mahkota Kronika, karena sebelumnya mahkota Kronika ikut hancur sama tubuh Kronika. Jadi yang diperlukan sama Liu Kang di sini hanyalah mahkota yang dimiliki oleh Kronika, sehingga dia memerlukan Shang Tsung untuk mendapatkannya kembali. Nah ternyata Shang Tsung memiliki rencana sendiri untuk mengendalikan timeline sesuka hatinya. Nah di sini terjadilah pertarungan antara Shang Tsung dan juga Liu Kang untuk mendapatkan mahkota tersebut, dan pada akhirnya Shang Tsung dengan kekuatannya berhasil dikalahkan oleh Liu Kang gitu ya kan. Jadi tetap aja gitu Liu Kang terlalu overpower untuk dikalahkan oleh seorang Shang Tsung, dan Shang Tsung berhasil di fatality dengan dihapus keberadaannya dari timeline, sehingga dia itu bagaikan butiran debu hilang begitu saja. Dan pada akhirnya
Sekarang Liu Kang telah menggunakan mahkota Kronika, jadi bisa punya kekuatan untuk mengendalikan pasir waktu secara benar, sehingga dia bisa membuat timeline sendiri sesuai dengan keinginannya untuk tujuan kebaikan. Jadi di sini di ending Mortal Kombat 11 Aftermath adalah cikal bakal untuk Mortal Kombat Reboot yang sekarang sedang muncul gitu. Kalau kalian main game PS5 ada Mortal Kombat 1, itu adalah cikal bakalnya, ya ini ending dari Mortal Kombat 11 Aftermath, di mana Fire God Liu Kang datang mengunjungi Kung Lao di sini yang sedang berada di satu kuil tempat para biksu. Jadi di sini Liu Kang bakal menjadikan Kung Lao sebagai salah satu dari karakter di Mortal Kombat Reboot nanti bersama Raiden. Bedanya sekarang yang jadi dewa pembimbing adalah Liu Kang, dan yang menjadi manusia yang untuk melakukan turnamen Mortal Kombat adalah si Raiden dan juga si Kung Lao. Jadi di sini kayak kebalikan gitu, yang jadi dewanya adalah si Liu Kang gitu ya kan. Dan ada alternatif ending juga, kalau misalnya si Liu Kang gagal melawan si Samsung, dia bakal di fatality cuy. Ini sangat tragedi banget ya nontonnya cuy. Kalau kalian gagal ngelawan Samsung bakal memfatality si Liu Kang dengan mencabut rohnya secara perlahan-lahan sampai jadi tengkorak gitu ya. Jadi pada akhirnya Fire God Liu Kang atau Dewa Liu Kang sekarang sudah membuat timeline baru, di mana timeline baru tersebut dia bakal mengubah seorang orang yang dulunya jahat bakal jadi baik. Dan kayak Liu Kang itu kayak ngetes aja gitu, apakah benar seseorang yang dulunya jadi jahat bisa jadi baik. Jadi ini kayak Liu Kang itu buat timeline baru dan dia bakal mengetes. Contoh, Samsung tuh kan jahat. Nah, Liu Kang di sini bakal melihat apakah Samsung bisa berubah yang tadinya jahat jadi baik. Nah, memang kalau kalian pengen Mimin kasih spoiler, jadi memang kayak gagal gitu. Jadi niatan si Liu Kang untuk menjadikan Samsung jadi orang baik gagal ternyata karena Kronika itu di timeline ini masih hidup dan diam-diam ingin menggunakan Samsung sebagai alat untuk membuat timelinenya si Liu Kang itu jadi rusak lagi. Jadi ternyata di sini villainnya masih ada si Kronika itu yang menyamar jadi seorang manusia datang menemui Samsung yang keadaannya cuman jadi seorang penjual obat-obatan. Nah, di sini si Samsung bakal ditawari kekuatan mistis agar ia kembali menjadi jahat. Jadi bertahun-tahun Samsung jadi orang baik, akhirnya dia tergoda untuk jadi jahat gara-gara Kronika menggodanya. Itulah mengapa bertahun-tahun damai akhirnya jadi nggak damai lagi ketika Samsung udah mulai berulah. Nah, by the way, Samsung di Mortal Kombat 1 ini adalah Samsung yang muda ya, karena kan kalau kalian ngeliat versi Samsung di Mortal Kombat yang sebelumnya itu pasti Samsungnya itu Samsung yang tua ya. Nah, tapi kalau di Samsung Mortal Kombat 1 dia adalah perwujudan dari Samsung yang masih muda. Jadi masih muda banget ya Samsungnya, tapi dia memang jadi penjual obat gitu ya kan, sebelum dia akhirnya jadi punya kekuatan dan bereksperimen terhadap tubuh manusia dan menjadi jahat gitu. Kayak si reptil itu sebelumnya itu dia itu manusia, namun karena si Samsung menggunakan si reptil sebagai bahan percobaan atau kelinci percobaan, akhirnya terciptalah si reptil, terciptalah si kayak Tarakata, Baraka atau penyakit-penyakit kayak gitu tuh, itu semua adalah ulah dari si Samsung sebagai pelaku utamanya. Jadi bisa dibilang Liu Kang yang tadinya ingin menciptakan perdamaian gagal karena Kronika akhirnya berhasil menghasut Samsung untuk menjadi jahat. Itulah mengapa kalian melihat di intro akhirnya Samsung dieksekusi oleh Liu Kang. Itu adalah ending yang cocok untuk Mortal Kombat pertama.